صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا تشرك الله بعلومه وأخذنا بأسرار ربنا آتنا من لدنك وأجب لنا من أمرك وشفع لنا وبشرح لي صدري ويسر لي أمري وقل يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشرك al-asghar, bab yang menjelaskan tentang syirik asghar, syirik yang kecil. Wa huwa ar-riya, yaitu riya. Saudara dengan membahas bab syirik asghar, bab riya ini tidak dijadikan oleh Allah tanpa ikhlas, tidak menginginkan sesuatu selain untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa astaghfirullahaladzim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Kurang lebih artinya, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang kepingin bertemu dengan Tuhan, diceritakan bahwa nikmat di dunia itu cuma 1% dari seluruh nikmat. Itu sudah dibagikan kepada makhluk mulai dari zaman Nabi Adam sampai besok hari kiamat. Yang mukmin dapat, yang kafir dapat, manusia dapat, jin juga dapat, manusia dapat, hewan yang dapat itu. Tapi nanti yang 99% itu ditumplak berat di surga. Jadi orang yang kafir tidak dapat, hewan-hewan yang tidak ada, kecuali hewan yang ditentukan oleh Allah, beberapa hewan masuk surga. Dan yang 99 itu paling nikmat, paling besar itu adalah bertemu atau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di surga itu apa kata zikirnya atau ibadahnya yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Nah, zikirnya Rasulullah dengan para sahabat, dengan kita jelas beda. Makanya kenikmatan melihat Allah besok di surga beda. Kalau itu masalah. Nah, terus dijelaskan, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap ketemu dengan Allah, ya tentu Allah dalam keadaan itu. Ya banyak amal-amal sholihah,
ikhlas, bantu orang ya ikhlas, nolong orang ya ikhlas, sedekah ya ikhlas. Memang tugas jadi RT misalnya membantu warga itu memang tugas. Ya tentu biar dapat gaji, ya tentu aja dapat pahala. Ini tugas saya digaji misalnya tugas saya membantu warga RT saya, ya tentu dapat pahala dengan niatan mengerjakan tugas. Jadi apa saja, jadi wali kota, jadi camat, jadi DPR, asal niatnya begitu. Dan orang yang niatnya memang sudah digaji terus niatnya memang mengabdi, ini tidak akan menyulitkan, tidak akan nambah-nambah biaya, tidak akan begitu. Jadi takmir, ya memang niatnya siapa sekadar dipilih untuk khidmat melayani jamaah. Bagaimana kira-kira orang itu di masjid betah kerasa, pulang tidak kepingin ke masjid lagi, pulang kepingin ke masjid lagi, itu namanya khidmat. Jadi ketua majelis taklim bisa saja, tidak mentah-mentah, kalau dipilih jadi ketua majelis taklim, ketua RT, waduh, modelnya kayak ketiaknya ada bisulnya kahar. Nah itu sawangannya modelnya itu kayak orang nggak bisa duduk, sawangan. Nah itu namanya bukan ibadah, itu bukan amal soleh. Kelihatan tak ikhlasnya itu kelihatan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih, dan jangan mencampur ibadahnya itu, ibadah kepada Tuhannya itu jangan dicampur dengan apapun. Artinya dicampur, jangan memusyrikkan Allah di dalam ibadah. Memusyrikkan itu kan nyampur, itu israf, nyampur. Sholat duha dicampuri bikin suki, itu namanya bukan wilayah. Sodako dicampuri bikin jadi DPR, sodako bikin jadi wali kota, itu namanya ya, mencampurkan ibadah itu dengan keinginan selain Allah. Baca Quran, kepingin dipuji, ini berat Pak, berat begini, ini berat. Orang yang ngomong saya ikhlas itu yang begitu justru tak pernah ikhlas. Kenapa? Tak ikhlasnya aja dia nggak ngerti. Sampai gampang sekali ngomong saya ikhlas. Saya di setiap bertanya, ya dunia saya santri, ya saya tanya. Saya kalau tanya sama anak yang mondok salah, memang asli kitab kuning, ijazahnya itu tidak ada dari gambar Garuda, itu tidak ada. Paling tulisannya yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tapi tidak laku dibuat untuk melakukan pekerjaan yang tidak laku. Dengan santri di pondok, pondok modern, SMAIT, SDIT, SFBIT, dan seterusnya. Misalnya ada pelajaran kitab kuning, kalau tidak ada kitab kuningnya itu ya maklum lah, diajarkan. Misalnya saya tanya, saya bertanya, sudah sampai di mana fikihnya Mas? Karena penting sekali fikih itu bagian sekali. Kitabnya bagaimana? Saya jawab Fathul Qorib misalnya. Yang santri asli belajar kitab sampai di mana Mas? Kelas berapa? Kelas 9 sampai di
gimana tingkat Fathul Mu'in? Saya nanya, semua santri yang memang benar-benar di pesantren belajar kitab kuning, mesti jawabannya gimana? Fathul Mu'in sudah bisa baca? Aduh belum Pak. Semuanya begitu. Karena ngerti kalau baca kitab kuning itu sulit dan dia memang mungkin baru berjalan. Tapi yang modern ini ngomong sudah takrib, bagaimana sudah takribnya sudah bisa dibaca, insya Allah bisa. Pikir saya gaya betul. Pondok berapa tahun sudah bisa ngomong baca kitab kuning, bisa itu berapa tahun. Nah, jadi ya nggak bisa dibohongi kalau seperti saya, nggak bisa dibohongi. Saya sendiri aja nggak bisa, yang baru pondok 5 tahun ngomong bisa. Nah, mesti dia ngomong belum Pak, baru belajar. Padahal sudah tingkatannya Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, sudah paling tinggi di sini. Nah, itu yang saya maksud biasanya. Saya sholat bisa khusyuk, sudah latihan sholat khusyuk. Pokok kamu betul potongan kayak begitu semua khusyuk itu berarti tidak bisa membedakan antara khusyuk dengan tidak. Ya kayak ini tidak bisa bedakan antara ikhlas dengan tidak ikhlas. Bahaya Pak. Bahayanya apa? Bahayanya kalau dia itu penyakit dan sakit tapi tidak ngerti kalau sakit, tahu-tahu mati orang begini. Ada orang punya darah tinggi tapi dia itu tidak pusing, tidak apa, dia santai aja. Pakai kopi udah ngambil sate dari 15 susu, belum kulit ya pasangannya itu, buat kulitnya. Masya Allah, nggak terasa karena nggak pusing, begitu selesai langsung kelepok begitu aja. Itu digotong ke rumah sakit. Karena nggak ada tandanya. Aduh lagi. Tapi orang itu kalau ngerti, astagfirullahaladzim, saya tak bisa. Saya belum bisa sholat khusyuk. Saya ngaji begini kok tak ikhlas. Sulit tuh sampai sekarang saya itu masa disuruh ikhlas begini nggak bisa. Cuma pertimbangan saya nopo. Nah, nanti kalau saya tak baca kitab terus saya tak ngaji. Kalau yang ngaji terus bahasa museum tambah rusak. Ya, ini gak ngerasani ono wonge. Kalau saya sebut orang lain yang ngerasani. Misalnya oleh Pak Sanusi ujuk-ujuk kayak kita kuning gitu ya Allah bilang. Lu pertimbangannya begitu ya, kalau Pak Sanusi lumayan bisa sering ngaji. Lah kalau orang yang ngaji itu sampai ngambil dari Wahabi, buka aja. Gitu. Saya pernah dulu nggak tahu tahun berapa Pak Sanusi khutbah di sini, habis khutbah sampai rumah HP ini Bismillahirrahmanirrahim. Goblok. Ya dulur sampai itu yang mau saya berpercuma bilang Pak Sanusi Jumat depan bus sampai khutbah lagi mesti orangnya ada. Khutbah lagi bukan khutbah udah ngomong sudah katanya 45 menit tadi Pak. Maksud ya orang ngomong kan orang edan tak terusung masih suwe kan. Nah itu ya Allah ya Allah, ini sulit sekali. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Makanya saya sering menjelaskan orang tadarus baca Quran bareng-bareng itu pahalanya lebih besar yang mendengarkan. Itu yang nyimak. Pertama dari segi kiai saya itu pernah Kiai Nurul Huda Rasuli. Abahnya Gus Kautar itu pernah bilang, aduh jangan ada semangat Quran memang orang apa.
Lo yang baca itu pahalanya satu, kenapa? Karena mulutnya yang mengeluarkan huruf itu cuma satu. Sementara panjenengan yang mendengarkan telinganya dua, lo kiri kanan masuk semua, pahalanya dua. Satu. Yang kedua, orang begitu itu menyimak itu lebih ikhlas daripada yang membaca. Gak usah melihat orang lain, gak usah melihat orang lain. Kita sendiri kalau pas darusan itu senang membaca apa senang mendengarkan? Nah, itu. Kalau kita senang menyimak aja, tapi nyimak beneran. Nah, itu berarti sampai sabar lebih ikhlas. Tapi yang banyak ada begitu. Misalnya ya dulu ada yang nyimak, kalau sekarang hampir gak ada yang nyimak. Terus kita baca, saya giliran kita nyimak, terus dari sini kita berdua sampai pada giliran kita ke sini ini keluar dari masjid. Habisin kacang dulu, habisin jemaah. Nanti motor gimana? Mau giliran kita duduk lagi. Kenapa kok begitu? Karena ada ketidakikhlasan di dalam membaca daripada orang yang mendengarkan. Satu, dua. Yang ketiga, kenapa harus pakai ke atas? Kalau udah jam 11 dimatikan ke atas, kok bubar kenapa? Loh, itu kan ada nilai penampilannya. Padahal orang lain yang mendengarkan belum tentu itu memuji tuh salah satu orang ngaji. Nah itu jadi sulit ikhlas. Ya, ikhlas yang gampang hanya menurut Gus-Bahak itu aja. Gitu. Ikhlas gampang kayak di situ Gus-Bahak dok. Jangan ngaji loh, jangan dengarkan gimana cara. Nah itu bagaimana caranya? Oh, ya. Kalau teorinya sih gampang, Pak. Gitu, gampang. Mohon maaf kalau dicontohkan, orang yang alim itu yang memang ibadahnya ngajar, gitu. Ya mesti ibadah saya ngajar, kok kami ikhlas banget. Terus tahu pahalanya, gitu. Amplop isinya berapa sih? Terus dibanding dengan pahalanya. Tolabul ilmi itu yang lebih bagus daripada sholat kata Rasulullah SAW ini. Nah itu sholat 1000 rakaat dengan amplop transferan ngisi di wali kota, ngisi di buku kaltim, dimintai di transfer. Ada yang lebih besar daripada sholat 1000 rakaat nilainya? Tidak ada. Loh kalau ikat itu ya eman baru itu apa? Saya tidak ikhlas. Cuma dari kasih ampun kasih loh. Cuma bisa kalau ikat pahala. Nah ibadahnya orang tidak alim itu yang ngaji, memang harus ngaji yang alim. Nah itu loh. Ibadahnya orang kaya ya sedekah, syukur, sedekah orang kaya. Tapi kalau ibadahnya orang miskin ya sabar. Kan begitu. Ini gampang kan? Ada sabar mau kemana? Miskin awal-awal nggak sabar, mau kemana? Nggak bisa. Itu teorinya di antara itu. Jadi famakan ayat sulit Rabbi fa'yamal amalan sholih. Beramalah dengan amal yang baik, maksudnya yang ikhlas. Wala yusyrik ibadah lebih jangan sekali-kali mencampur lakukan memusyrikkan Allah di dalam ibadah. Ya, semoga kita mikir aila yuroi tegesi orang tidak layuroi diamali, tidak riak di dalam amal. Tidak kepingin dipuji, tidak kepingin dipilih, tidak kepingin disanjung, tidak kepingin manfaat dari orang lain, gitu. Tak
kepingin manfaat dari orang lain. Saya ngaji di Masjid Amzad, oh kenapa? Di sana itu banyak pejabat yang ngaji. Jadi saya kalau mau minta tolong enak itu pun ya sama aja kayak ya Allah. Wa akhraja Ahmad an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yaitu yang paling aku takutkan dari kalian, kata Rasulullah, yaitu syirik asghar, yaitu riya. Riya. Tuhan, sama gayai hati kita masing-masing. Gitu. Kita sholat, kita kalau jamaah insya Allah ikhlas, insya Allah. Kalau jamaah di kampung itu memang rodo angel, Pak. Dulu kita di kampung ke masjid itu maghrib isya campur subuh itu aja, wah sudah kayak orang soleh manas. Karena tidak ada orang lain yang ke masjid itu tidak ada, jadi suasananya kayak ya apa gitu. Nah itu dia. Kalau begini, kalau di sini kan biasa saja, malah kepikiran waduh tawat saya. Jadi tak pikirkan ke pakla yang tidak sholat, yang tidak jamaah, apa. Karena sudah banyak sekali teman di masjid, alhamdulillah. Tetapi yang lain itu, saya nanti model sholatnya, model sholat sunnahnya, model pakaiannya ke masjid itu, nah itu ya ada campurannya juga. Oh, jadi yang paling aku khawatirkan pada umatku yaitu syirik asghar, yaitu riya. Yaqulullahu yaumil qiyamah, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat Allah akan bicara sama lil mura'in, pada orang-orang yang riya itu. Riya itu kepingin mengerjakan sesuatu, kepingin selain Allah, itu namanya tidak ikhlas. Apa saja sebetulnya Abu Ghazali itu tidak memasukkan orang kepingin surga, itu sama saja. Riya juga, namanya tidak kepingin ridhonya Allah, cuma lumayan. Menurut yang lain lumayan. Kenapa? Karena diiming-iming itu. Alhamdulillah sholihan, ya Allah. Man amana billahi wa yawmil akhir wa amila sholihan, misalnya walahu, nah itu maka dia akan mendapatkan surga, akan diulis itu lumayan. Jadi kalau dibagi orang ikhlas itu ada dua, sekitar saya ambilkan dua, ambilkan tiga. Satu, dia ibadah itu kepingin surga. Nomor misalnya dipakai nomor satu juga, terus takut neraka. Nah, itu wis masuk ikhlas kelas 2. Tapi yang kelas 1 itu benar-benar lillahi ta'ala, surga saja tak kepingin. Teorinya juga gampang, Pak, teorinya. Nggak kepingin surga, Allah saja, ya sih tadi itu. Memang semuanya itu paling besar di surga itu ridho Allah. Cara pikirnya bagaimana? Untuk apa saya ibadah kok kepingin surga? Surga itu juga makhluk. Coba bayangkan. Surga itu makhluk itu ciptaannya Allah. Kenapa saya kok tidak kepingin ridhonya Allah? Kenapa kita kok tidak kepingin yang menciptakan surga saja? Mungkin kita ibadah kepingin punya istri banyak di surga, kepingin bidadari. Nah itu lebih. Kalau orang imannya lebih tinggi lagi, mesti berpikir bidadari kan makhluk. Ketemu dengan bidadari, masuk surga, tentu akan lebih keren, lebih nyaman kalau ketemu dengan penciptanya surga dan pemilik bidadari. Panjenengan ketemu Jokowi, baru presiden Indonesia yang tidak semuanya setuju.
kemarin kobokan ya. Sebelum puasa Pak Jokowi kobokan ya. Yang di jalan. Waktu itu kata Musa dikasih kaos dipakai, buanganya masalah. Itu baru ketemu presiden di Indonesia. Bisa salaman, jadi selfie di sini. Selfie kok jadi soal ada masalah. Itu baru ketemu presiden di Indonesia yang tidak semuanya cocok. Bagaimana rasanya ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gitu. Ya mestinya kan begitu kan. Mestinya begitu. Maka monggo kita ini ya berusaha kepingin gitu ya. Saya saat itu surga itu kan makhluk. Saya tak takut neraka. Neraka itu makhluk. Nah itu kalau sudah begitu, itu betul. Masalah. Maka benar Pak. Orang-orang yang mau sholat itu misalnya ngomong bilahi tanpa suci, itu kamu bila sampai sing diwali orang yang baca itu bid'ah, Rasulullah tidak ada, tapi yakin itu ada manfaatnya. Yakin itu ada manfaatnya. Kalau memang itu bukan sekedar dibaca, tapi hatinya memang bilang ilahi anta maksudnya. Aku sholat ini hanya engkau tujuanku ya. Nah itu yang saya cari. Terus di dalam hati ini dibenarkan keinginan itu. Jangan sampai mulut ini ngomong wes pura-pura saja ya Allah kau adalah tujuan. Tapi sebetulnya kita sholat ini kepingin surga. Sampai ukur surga dengan Allah itu lebih tinggi mana Pak? Masalah kalian ya gampang dan ringan. Selalu sholat taruh di surga. Aku sodako taruh di surga. Apalagi sodako kepingin apa namanya rezekinya tambah. Orang siapa yang sodako 1.000 maka akan ditambah 700.000. Apalagi itu Pak, surga sedang kepingin kok. Lu yang banyak orang sodako yang begitu Pak. Bagi-bagi sodako ke masjid, bagi-bagi ke orang miskin supaya apa? Wah hari ini rezeki saya tambah. Mungkin ditambahi oleh Allah, tapi mungkin juga tidak. Yang jelas pahala tidak dapat. Kenapa? Karena sedekah sebetulnya tujuannya itu. Paham ya? Tujuannya kan ingin ditambahi rezekinya oleh Allah. Nah, orang bilang, Pak Ustaz, alhamdulillah selama saya gaji saya potong ke anak yatim cuma 2,5% kok. Rezeki saya dapat banyak. Tidak boleh dana, boleh pada dapat pahala loh tuh. Gitu. Ditambah cerita begitu kayak keren, itu cari diri, campur. Alhamdulillah Ustaz. Tambah TKP ajarannya. Habis semuanya udah habis. Jadi kan repot lagi. Kadang orang nggak tanya itu diceritain, itu sih takut lu sopo. Ya Allah, ya kan. Kok khawatir betul sama orang lain kita tidak dianggap baik. Tidak percaya sama malaikat yang nulis di sini ini. Malah dicoret. Gitu, diganti yang ini, gagal, dapat pahala. Nah itu. Jadi sampai ukur. Saya sholat, kepingin surga. Terus apa namanya? Lebih tinggi mana surga kok dibandingkan dengan Allah? Ya tidak ada perbandingannya. Bahwa surga itu makhluk, Allah penciptanya. Dan gitu, ya tentulah kalau begitu saya tidak usah bikin surga. Ya sudah sholat billahi ta'ala. Nah, apalagi terus kepingin suki sholat tuh kalau ingin suki masalah. Jadi terus begitu caranya. Saya ini ngaji kok kepingin amplop baca kabar. Gitu. Misalnya panjenengan ada yang jadi muadzin dibayar. Masya Allah, saya kenapa kok jadi muadzin harus dibayar? Itu pikiran saya. Menjual suara yang lain. Lebih tinggi mana? 1 bulan 5 juta dengan surga. Itu saja.
kalau belum sampai kepada Allah. Dengan pahalanya ada, dengan pahalanya imam, dengan pahalanya ceramah misalnya, dengan pahalanya mimpin tahlil dan lain sebagainya. Ini lebih tinggi mana kan begitu aja. Ada misalnya nggak tahu berapa biasanya kemarin 3 juta berapa bisa aja ya, sehingga dia sudah dicari itu saja. Dibandingkan dengan pahalanya ada itu apa? Berapa orang yang sholat datang di situ, sebanyak itu dia mendapatkan pahala. Dan begitu. Maka muadzin yang suaranya enak itu mungkin zamannya lebih bagus, ya lebih bagus lagi itu pahalanya. Karena yang datang hamba belakang. Nah itu. Nah kalau yang ada itu dapat putus-putus campur waktu, kok gak jengkel yang mendengarkan. Nah gitu. Ketika saya di Jawa itu bahasa ada subuh campur waktu-waktu itu. Gitu kan? Setelah harus ke masjid itu udah males, ketahuan kalau adanya gratis itu tahu kan. Ya Allah ya Rabbi ya. Nah itu dia. Jadi ya, itu berat sekali. Jadi ya harus berpikir terus itu, harus berpikir terus. Butuh apa saya sekali apa? Pada rezeki itu sudah ada. Ya, sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya kalau dapat amplop, kalau itu jelas saya tidak dapat pahala. Nah itu pahalanya orang ngaji itu lebih unggul, lebih bagus daripada sholat yang paling dua tadi. Nah amplop satu dibuat bisa rakaat tidak dapat, apalagi 1000 rakaat. Oh, nanti di hari kiamat Allah akan berfirman kepada orang-orang yang ria. Idza jazallahu nas, ketika Allah membalas pahalanya orang beramal, idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya. Allah akan bilang kepada kita, pada orang-orang yang ria, kamu dulu sholat karena aku dulu. Kamu dulu ngaji, kamu dulu ceramah, tidak pernah kamu membela agamaku, enggak. Sekarang kamu kepingin nangkrong, kepingin dikasih sama Pak Iwan, kau nangkrong Iwan lo jadi apa? Kau ya, bapakku lah. Di sana, minta di sana. Apa ada waktu itu yang bisa ngasih? Tidak ada. Hal terjitu naik daun jasa, apa mereka bisa membalas? Tapi lo itu yang harus kita pikir, Pak. Modelnya yang majin, wah, jas bagus, berat. Nah itu loh. Sampai di sana jadi delok catatan saya di rumah malaikat ya. Catatan saya mana? Catatan saya ngaji setiap akad ya Allah, habis delok. Kamu ngaji dulu itu kepingin dipuji. Kepingin dikai madu misalnya setek masalah ini. Bisa saja sudah kamu minta pahala ke sana. Apa pada saat itu orang ada yang berani ngasih pahala? Enggak berani. Loh, bahasa Jawanya itu ngaplu, bahasa Indonesia apa? Ngaplu itu apa? Kalau bahasa Inggrisnya karyakan. Apa bahasa Indonesia? Ngaplu. Kecewa gitu ya. Kalau terbatas lagi kecewa. Dia kecewa karena tidak ada ternyata. Orang ngaplu itu begini. Dikiranya habis ceramah itu pasti saya nanti dikasih berkat. Tahu-tahu dan dikasih. Itu namanya ngaplu. Apa itu bahasa Indonesia? Kecewa. Gitu. Kecewa. Nikah, kawin, dikira istrinya itu perawan. Tahunya maler,
itu jenenge upload. Nah, itu ya. Nah, terus nggak dapat tanya loh, ya Allah dulu saya begini, saya ngurusi ini, saya ini. Udah kamu dulu nggak pernah ibadah untukku. Ya sudah, saya nggak akan membalas orang yang ibadah tidak untukku. Monggo sekarang sampai kita itu amal kita sendiri. Yang amal kita lillahi ta'ala, yang mana kita? Ya coba, sholat bener lillahi ta'ala, mau ingin surga, apa takut kepada neraka? Semoga dihitung nggak? Sodako, misalnya, itu, nah itu, sodako cuma itu kalau ditutup barang itu, dikira ikhlas itu ditutup itu, enggak, ya kalau memang 2.000 kan ditutup ada pantas pak. Nah, kalau 100.000 nggak ditutup juga gagal, 2.000, bagaimana nggak tutup? Sorong berbunyi uang itu sekat ya. Nah itu loh, bukan keikhlasan itu berjalan. Nah itu loh, cuma ya masih tak ikhlas itu bahwa masjid itu baru cucuk mata aja tapi setiap hari lah. Nah itu ya, bahwa masjid mana saja bahwa lupa di sini nanti tur bawahnya. Nah itu ya, masya Allah. Lu kita kan, ya Allah saya mau tutus. Ya Allah malaikat saya dulu subuh Senin, subuh Ahad, Allah subuh Senin di sini, subuh Selasa di sini. Mana ngajinya tidak ada sama sekali. Ya Allah, bila Allah tidak tahu. Kamu dulu itu ngaji tidak pernah ikhlas dulu. Kata Allah, aku yang ingin namplok, kau ingin dipuji orang, kau ingin diundang orang, kau ingin dapat berkat macam-macam bisa. Kau bukan nunduk begitu ya Allah, dia cuma berangkat dari sini. Nah itu lebih justru malah pahala yang kecil-kecil itu yang biasanya kita ikhlas. Nah itu ada paku di jalanan dimiliki, ada kipas angin ini orang pulang semua sampai ada kipas angin gak dimatikan sampai tinggal matikan. Itu biasanya ikhlas gampang itu. Ojo malah marah. Itu siapa kurang berhasil tadi itu dapat pahala udah sana. Sampai biasanya kalau enggak, misalnya kalau di sini AC lah, misalnya kipas, saya duduk di sana, misalnya kita Mas Nur duduk di sini, sama-sama aja kipas. Begitu dia pulang nggak dimatikan, giliran saya lirik kipas yang dipakai oleh Mas Nur tadi, misalnya, jengkel alhamdulillah dia. Jengkel biasa pak, ini pasti pakai dan matikan. Sebetulnya kan tidak, alhamdulillah ini berarti pahala untuk saya. Kan begitu tadi. Malah kamu ada ya Allah. Misalnya sampai apa namanya Malik sadar, ada sadar di situ, paling saya balik. Misalnya di barang-barang kecil itu yang menyebabkan yang gampang sekali ikhlas itu kita tak, karena itu tidak merasa kita ibadah kan? Gitu, bayangkan Allah memasukkan surga dulu sewu, mohon maaf ini contohnya dari Rasulullah yang dimasukkan surga itu pelacur yang menolong anjing. Ayo coba makhluk dua ini harus ngapi apa enggak? Pelacur, siapa ngomongnya pelacur itu enggak jijik gitu. Jijik melihat pelacur anjing, siapa yang tidak jijik melihat anjing? Lu yang ditolong anjing tuh pak, ada anjing muter aja, mau minum nggak sampai diambilkan sepatunya seret. Dan ini merasa dia itu merasa tidak ibadah. Gitu. Akhirnya yang muncul ikhlas itu muncul kenapa? Karena merasa tidak ibadah. Wah kalau ngaji begini pak, merasa ibadah pendengar saya banyak. Waduh, masa Allah disuruh ikhlas subhanallah. Gitu. Sulit pak. Yang ditolong anjing lagi, bukan orang loh ya. Masya Allah, satu, gua belum hebat, kalau bisa, tapi mati, babnya mati. Monggo kalau ada yang perlu dibahas, kalau bisa saya jawab.
Nggih. Tapi sumbangan kita ini tidak kita tapi bermanfaat. Itu kenapa? Nggak begitu besar. Tidak begitu ikhlas. Udah ikhlas tapi bermanfaat. Ya, ya nggak begitu berpahala gitu aja. Gitu. Ya begini lah. Dari satu sisi, ya, dari satu sisi itu niat itu kadang-kadang kita nggak bisa ikhlas. Saya mohon maaf. Saya turuti orang minta ngaji walaupun wallah sama sekali saya sebetulnya nggak paham kepada kita nggak paham demi Allah. Tapi kok mau satu, saya sendiri saya buat memang kalau saya tidak ngaji saya tidak mutola'ah belajar itu kan lebih bagus daripada ibadah sholat. Mutola'ah 1 jam saja. Satu. Yang kedua saya kecil, saya akui saya tidak bisa ikhlas. Cuma mau sosial saya iktikaf di masjid tidak ikhlas mau sosial. Saat ini loh saya iktikaf di masjid, kita semua iktikaf. Yang pahalanya kata Rasulullah kurang lebih 1/4 15 menit. Oke, 15 menit itu sama dengan pahala sodako 1 kuda itu 50 ekor onta. Ya, 50 ekor onta. Nah, itu sodako segitu sendirian. Sampai sapi satu aja dari teman 7 loh untuk korban nanti. Nah itu lagi, 1 lah. Yang ketiga